warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, akan melakukan perekaman kegiatan pembelajaran sebagai syarat mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat. Oke. Sebelum memulai pelajaran, tolong ketua kelasnya bantu ibu berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, ya, silakan berdoa. Duduk saja, tidak apa-apa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk keamanan seperti kita masing-masing. Iya, terima kasih. Sehat semua? Sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Boleh bantu ibu siapa saja namanya nak yang tidak masuk? Iya, Muhammad Taufik keterangannya? Sakit. Terus ada siapa lagi? Satu aja. Kok kosong dua mejanya? Satu siapa? Oh, satu ya. Kemana? Kemana? Oh iya, baik. Ada yang ingat materi minggu lalu, pertemuan sebelumnya? Masih. Materi tentang? Oh iya. Iya, bagus. Nah, hari ini masih kelanjutan jaringan pada tumbuhan. Kita akan berbicara masih tentang tumbuhan. Nah, di hadapan kalian, Ibu telah menyiapkan tanaman. Nah, ada yang tahu nih tanaman apa? Lidah mertua. Oke. Nah, ini tumbuhan ya. Ini termasuk ke dalam golongan tumbuhan. Kalau kalian kemarin sudah mempelajari jaringan pada tumbuhan, pada batang, akar, kemudian daun. Nah, kemudian sudah Ibu selipkan sedikit bahwa di daun pada tumbuhan itu tempat proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang biasa dikenal dengan proses. Iya, jadi hari ini kelanjutannya adalah terkait dengan fotosintesis. Baik, Ibu akan menampilkan di depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, fotosintesis. Nih, kemudian Ibu selipkan sedikit kutipan quotes dari Oprah. Ya, ini tokoh dunia ya, nak ya. Oprah Winfrey. Bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menjelaskan pengertian fotosintesis. Kemudian menunjukkan bagian tumbuhan mana saja yang berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian menjelaskan bagaimana proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, terutama di bagian daun. Berikutnya, kalian juga Ibu ajak nanti berdiskusi supaya kalian bisa menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju atau lambat fotosintesis. Kemudian kalian juga nanti Ibu berharapnya kalian bisa menunjukkan proses terjadinya transformasi energi saat proses fotosintesis berlangsung. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan reaksi fotosintesis. Ya, model pembelajaran hari ini adalah NHT, numbering heart together. Nanti Ibu akan memberi kalian nomor di kelompok kalian, akan Ibu beri nomor. Kemudian kalian nanti akan mengerjakan LKPD hanya dengan nomor yang kalian dapatkan. Jadi kalau di LKPD ada 6 soal, kalian tidak perlu mengerjakan semua.
hanya nomor yang kalian dapatkan. Nanti Ibu acak ya. Oke, kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Penugasannya nanti di terakhir akan Ibu beri tes. Berikutnya, penilaian hari ini selain penilaian pengetahuan, Ibu juga akan mengambil nilai sikap. Iya, bagaimana kalian, keaktifan kalian, diskusi kalian, bagaimana nanti kalian presentasi, akan Ibu nilai. Paham ya? Oke. Ya, fotosintesis. Nih, kemudian Ibu selipkan sedikit kutipan quotes dari Oprah. Ya, ini tokoh dunia ya, Nak ya. Oprah Winfrey. Bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menjelaskan pengertian fotosintesis. Kemudian menunjukkan bagian tumbuhan mana saja yang berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian menjelaskan bagaimana proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, terutama di bagian daun. Berikutnya, kalian juga Ibu ajak nanti berdiskusi supaya kalian bisa menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju atau lambat fotosintesis. Kemudian kalian juga nanti Ibu berharapnya kalian bisa menunjukkan proses terjadinya transformasi energi saat proses fotosintesis berlangsung. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan reaksi fotosintesis. Ya, model pembelajaran hari ini adalah NHT, Numbering Heart Together. Nanti Ibu akan memberi kalian nomor di kelompok kalian, akan Ibu beri nomor. Kemudian kalian nanti akan mengerjakan LKPD hanya dengan nomor yang kalian dapatkan. Jadi kalau di LKPD ada 6 soal, kalian tidak perlu mengerjakan semua, hanya nomor yang kalian dapatkan. Nanti Ibu acak ya. Oke, kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Penugasannya nanti di terakhir akan Ibu beri tes. Berikutnya, penilaian hari ini selain penilaian pengetahuan, Ibu juga akan mengambil nilai sikap. Iya, bagaimana kalian, keaktifan kalian, diskusi kalian, bagaimana nanti kalian presentasi, akan Ibu nilai. Paham ya? Ya, fotosintesis merupakan peristiwa pembuatan zat makanan dengan energi cahaya. Ya, jadi seperti di SD kalian sudah pernah ya belajar ya bahwa fotosintesis akan terjadi jika ada cahaya. Nanti apa pengaruhnya akan kita bahas. Kemudian proses fotosintesis ini terjadi di bagian kloroplas. Minggu lalu kita sudah belajar ya. Minggu lalu kita sudah belajar jaringan pada daun. Di salah satunya ada yang namanya kloroplas. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada apa, Bang? Cahaya. Ya. Cahaya ketika tumbuhan hijau membuat glukosa, tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, pertanyaan Ibu, apakah cahaya yang digunakan untuk tumbuhan? Cahaya yang bagaimana, Nak? Cahaya matahari. Apakah ada cahaya yang lain? Ada. Ada atau tidak? Ada. Contohnya cahaya yang lain, cahaya dari lampu. Sekarang pertanyaan Ibu berikutnya. Ya, ini pemahaman umum ya. Oke, berarti fotosintesis apakah hanya terjadi di siang hari saat ada matahari? Tidak. Jadi bisa terjadi di malam hari menggunakan cahaya lampu. Oke, sekarang klorofil. Ini zat hijau daun ya. Nah, zat hijau daun ini diperlukan untuk menyerap energi cahaya. Untuk membuat klorofil diperlukan magnesium yang diserap dari tanah. Jadi
di antara kalau kita lihat daun ya, tumbuhan yang ada daunnya, ada yang berwarna hijau, ada yang mungkin mendekati tua, warnanya kekuningan bahkan coklat. Kira-kira bagaimana proses fotosintesis yang terjadi pada daun tersebut? Kalau dibandingkan, bagaimana? Ya, kalau misalnya hijau dengan yang kekuningan, laju yang mana? Laju yang hijau karena klorofilnya banyak, ya, bagus. Oke, berikutnya ada gas karbon dioksida. Ya, kemudian ada air, kemudian ada suhu. Karbon dioksida terlebih dahulu. Ya, karbon dioksida yang dihasilkan dari pernafasan jumlahnya lebih kecil daripada yang diperlukan untuk fotosintesis. Kemudian air, bila kurang air, stomata akan menutup dan menghalangi masuknya karbon dioksida. Kemudian untuk proses fotosintesis juga diperlukan suhu terbaik, suhu yang baik menurut si tumbuhan. Tadi, karena suhu yang baik itu yang nantinya akan mempengaruhi enzim yang dibutuhkan saat fotosintesis. Bila suhu naik, maka enzim meningkat 2 kali lipat. Berarti di sini nanti ya bisa kita lihat laju dan terhambatnya proses fotosintesis. Berikutnya di prosesnya. Ya, prosesnya ketika klorofil daun menangkap sinar matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan baik yang digunakan langsung oleh tanaman atau disimpan bagian pada tumbuhan yang lain. Contohnya seperti buah-buahan, buah di bagian tumbuhan tadi itu juga bentuk dari hasil dari fotosintesis yang disimpan dalam bentuk buah, glukosa dalam buah. Oke, ini syarat fotosintesis sama seperti tadi ya. Ada karbon dioksida, kemudian ada air, ada cahaya, ada klorofil. Kemudian ini reaksinya 6CO2. CO2 apa nak? Karbon dioksida, kemudian H2O. 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 Udah ibu spill loh di bawahnya. Air, iya. Kelas 7 sudah loh ya. Ini kimia. Kemudian dengan cahaya matahari dan klorofil, kedua zat tadi dirubah menjadi C6H12O6. Apa itu? Glukosa, iya, dan O2, oksigen. Iya. Nih ya, diingat-ingat ya. Nih. Tadi karena yang dihasilkan oksigen itu membantu makhluk hidup yang lain. Kalau tumbuhan mengeluarkan oksigen, manusia dan hewan membutuhkan oksigen. Kemudian menghasilkan glukosa, kemudian melembabkan udara di lingkungan sekitar. Kamu bayangkan kalau kamu misalnya duduk di tempat yang tidak ada pepohonan, tumbuhan, rasanya seperti apa? Panas ya. Nah, karena ibu perhatikan sering tuh duduk-duduk di gazebo, karena di situ selain teduh, pohonnya juga adem. Kemudian menghasilkan bahan makanan. Oke, terima kasih. Menjelaskan melalui penampilan slide yang Ibu tampilkan. Berikutnya biar kalian lebih jelas lagi akan Ibu tampilkan sebuah video. Silahkan disimak dan dicatat jika ada yang penting menurut kalian. Oke, silahkan disimak ya. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari, terutama bagi tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Bagian akar pada tumbuhan bertugas menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Pada bagian daun inilah jelas ya? proses fotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun.
berbentuk lubang-lubang kecil. Stomata akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian, air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil yang fungsinya menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada bagian gerhana yang memproses cahaya matahari menjadi oksigen, ATP, dan NADPH. Oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Energi ATP dan NADPH akan digunakan pada saat terjadinya reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stomata kloroplas. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi ini, karbon dioksida diproses menjadi gula yang akan menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Namanya kelompok, Ibu acak aja ya. Oke, di sini kelompok 3, di sini kelompok 2, di sini kelompok 1. Ibu acak aja ya, kelompok 1, di kelompok 4. Oke, sini 5, di sini 6. Baik. Oke, tadi Ibu udah menampilkan tuh slide pembelajaran dengan video pembelajaran yang ditampilkan tadi. Boleh ya kalau misalnya Ibu bertanya dengan kalian. Jadi dari yang kita tampilkan tadi, siapa yang mau mencitrakan kembali faktor apa saja yang dibutuhkan saat berfotosintesis? Pada saat tumbuhan berfotosintesis apa saja? Oke Mbak Revi, boleh deh. Nah, silakan Mbak Revi yang nyari biar temannya dengar. Oh iya, baik, bagus ya. Benar ya jawaban Mbak Revi ya. Berarti Mbak Revi tadi menyimak. Ada tugas kelompok untuk kalian. Ibu bagikan LKPD, silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian yang kalian kerjakan di LKPD ini nanti dibaca baik-baik petunjuknya. Yang kalian kerjakan hanya cukup sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan. Jelas ya, kalau ini nomor 2 nanti mengerjakan nomor 2. Oke, berikutnya ini nomor 3 mengerjakan nomor 3. Oke, ini LKPD-nya. Silahkan tuliskan nama lengkapnya di depan, nama lengkap teman-temannya ya. Ibu bagi terlebih dahulu. Oke, silahkan diskusikan. Silahkan dibuka. Oke, kelompok 5 dan kelompok 6. Oke, boleh silahkan dibuka dan dikerjakan. Udah dibaca bergantian? Kena nomor berapa, Mbak? Nomor 2. Boleh dibacakan pertanyaannya? Apa? Kamu disuruh menjelaskan proses fotosintesis. Ya, silahkan dijawab. Ya, boleh diskusikan dengan temannya ya. Habis ini nanti setelah mengerjakan, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok atau salah semua. Perwakilan dari kalian untuk maju presentasi. Oke, silakan didiskusikan. Kena nomor berapa, Bang? Faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Iya, tadi udah ditampilkan ya. Oke, silakan. Oh iya, Nak. Ini maksudnya apa? Apa kamu disuruh menuliskan formula atau reaksi fotosintesis? Oke. Sudah? Sambil Ibu putarkan videonya. Iya, sambil Ibu putar. Fokus di pertanyaannya aja. Nomor 4 apa tuh? Nomor apa? Apa pertanyaannya? Oh iya.
menjadi bahan Iya. makanan dengan bantuan cahaya matahari. Yang mana? Apa tuh? Dari tumbuhan yang bisa jauh-jauh. Menghambat atau menghambat. Dari yang faktor-faktor tadi, kamu harus menganalisis. Kalau misalnya cahayanya berlebih atau cahayanya tidak ada, menghambat atau tidak. Oksigennya kalau banyak atau sedikit. Kadar karbon dioksidanya tinggi atau rendah. Kamu bahas. Nah, kira-kira dalam keadaan yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Putri Ramadhani, saya Putri Syahrani, saya Putri Nurul Aini. Tanpa banyak basa-basi, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, fotosintesis adalah, jawabannya akan dibacakan oleh teman saya Putri. Yaitu, proses kerja tumbuhan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dengan bantuan cahaya matahari dan air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya, terima kasih. Silakan kembali. Ya, bukan kembali. Berikutnya kelompok ya, ini ya. Oke, silakan maju. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Julisa Nuraini. Saya Halid Al-Hafiz. Saya Merenjana Monipira. Saya Risma Afika. Saya Rindu Maza Prideona. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya, Khalid. Tempat terjadinya fotosintesis terjadi pada bagian daun di jaringan palisade dan mesofil, karena pada bagian tersebut terdapat klorofil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 yang dapat nomor 3. Kelompok 1 yang dapat pertanyaan nomor 3. Ada yang mau menanggapi? Oke. Jelas ya, kalau fotosintesis terjadi di bagian ya, di jaringan yang terdapat yang namanya bisa semua ya. Oke, terima kasih kelompoknya. Kawin ya. Sebelum Ibu akhiri, kita simpulkan dulu materi hari ini. Jadi kalau proses fotosintesis yang dibutuhkan, prosesnya bagaimana reaksinya? Yang dibutuhkan pertama adalah karbon dioksida, kemudian air, kemudian dengan bantuan cahaya dan klorofil akan menghasilkan yang namanya oksigen dan glukosa. Oke, sekarang semuanya diangkat. Oke, diangkat. Nah, sebenarnya tadi Ibu udah sepil nak ya. Udah sepil. Ya, di bawah kelompok nomor yang kalian dapatkan, Ibu ada sepil nama kelompoknya. Oke, silakan sekarang boleh salah satu perwakilannya maju yang membawa kertas itu, silahkan maju ke depan dan perlihatkan ke Ibu. Oke. Ada nggak? Sudah, benarkah? Salah? Betulkah sudah ini? Oke. Ini apa? CO2. Jadi yang dibutuhkan pada proses fotosintesis yang pertama adalah
Karbon dioksida, betul ya. Kemudian air, kemudian dengan adanya cahaya dan klorofil, maka kedua zat ini akan menghasilkan yang namanya glukosa dan oksigen. Iya, 81. Tepuk tangannya untuk semua. Oke, baik. Tadi mengerjakan LKPD sudah, presentasi sudah. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk post-test, mengerjakan soal. Ibu mau lihat kemampuan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Silakan HP-nya diambil. Ya, silakan diambil. Oke, link akan Ibu bagi. Silakan diambil masing-masing HP-nya. Oke, sudah semua ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti nilainya akan masuk ke spreadsheet Ibu. Ibu kirim di grup sekolah ya. Di grup kelas. Oke, waktu kalian hanya 5 menit. Soal Ibu nggak banyak ya. Waktu kalian hanya 5 menit. Soal Ibu tidak banyak. Ya, silahkan dikerjakan. Oke. Sudah terbuka? Ada yang susah? Iya, ada yang susah? Pertanyaannya? Mudah. Oh, iya. Sudah terbuka pertanyaannya? Oke, dikerjakan ya. Oh, tidak usah didiskusikan jawabannya, kan tadi sudah dapat materinya masing-masing. Oke. Oke, 5 aja ya soal Ibu ya, mudah? Mudah. Bisa jawabnya? Oh bisa, hebat. Ada yang susah? Oh enggak. Oh iya, belajarnya tadi ini ya, memperhatikan ya. Oke. Hari ini jika ada yang disenangi, jika ada yang merasa sulit, kemudian ada hal yang perlu dibaikin, boleh kamu tuliskan ya. Silakan dituliskan nama lengkapnya ya. Oke. Silakan dikerjakan. Kenapa? Oke, lebih ya. Silakan. Ya, silakan tuliskan namanya dulu ya. Ini aja. Ya. Apa nih? Ya. Ya, Maya hari ini baru belajar apa tadi, Nak? Tentang fotosintesis. Baru dipelajari nggak hari ini? Apa yang mau dituliskan di situ? Ya, bolehlah dituliskan yang dipelajari terkait dengan fotosintesis. Kemudian, ada Mbak yang disukai tadi? Ada apa itu? Apa Nak yang disukai tadi? Pada bagian mana? Proses fotosintesis. Tadi seru enggak? Waktu mengerjakan soal sesuai dengan nomor. Seru enggak? Lebih mudah ya. Kalian tidak perlu banyak mengerjakan soal, tapi hanya mengerjakan soal sesuai dengan nomor yang didapat. Banyak tidak? Tidak. Ada enggak tadi yang merasa kurang? Tidak ada. Berarti bisa semua. Tadi bagus ya presentasinya ya. Bolehlah dituliskan presentasinya. Oke, baik semua ya. Sudah selesai semua. Sekarang semuanya bantu Ibu mengumpulkan LKPD dan lembar refleksinya. Kemudian bukunya boleh disimpan, HP-nya boleh disimpan. Sebentar lagi jam pulang. Oke, bantu Ibu dulu. Silakan dikumpulkan di sini. Di sini. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Terus itu Bang. Iya. Ya, bukunya sama HP-nya boleh disimpun. Ya, silakan disimpun bukunya. Kita mau. Nah, oke, simpun dulu. Ya, simpun dulu. Simpun bukunya. Ya, sudah. Simpan buku. Oke, baik. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa minggu depan kalian persiapkan belajar kalian literasi terlebih dahulu untuk materi yang berikutnya. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermakna untuk Ibu pribadi dan kalian juga tentunya. Oke, sekarang bantu Ibu berdoa. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya mana? Ya, silakan.
Iya, boleh keluar dari kelompok ini dulu. Ya, silakan keluar, boleh saling dengan ibu dulu. Iya, silakan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Oke, nah kelompok ini boleh.